Mari rakyat bersuara. Saya tadi janji Bung Saleh mau menyampaikan sesuatu, nanti saya ke Bung Rocky. Jadi begini, kalau Pak Refli Harun ini ngeritik Partai Amanat Nasional itu biasa aja sebetulnya. Sebab jangankan ke PAN, ke Zulkifli Hasan misalnya. Sedangkan dengan Jokowi saja bolak-balik dia kritik ya kan. Prabowo bolak-balik dia kritik, nggak ada masalah kan. Dalam negara demokrasi hal-hal seperti itu oke-oke saja. Kita nggak pernah marah juga. Tapi yang jelas Partai Amanat Nasional itu merasa kita ini sebetulnya partai yang benar, partai yang lurus, partai yang memang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi masih konsisten sejak reformasi sampai sekarang konsisten. Ya masih konsisten, apa yang beda? Jadi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa kami tidak independen dan seterusnya, menurut saya KKN misalnya soal nepotisme dan lain sebagainya, kritikan seperti aja, itu. Buktikan aja kalau sampai sekarang kami alhamdulillah sejauh ini Zulkifli Hasan selalu mengingatkan kita untuk ya tetap konsisten bagaimana yang diutamakan adalah agenda-agenda besar pembangunan yang berkepentingan yang membawa kepentingan rakyat dan negara ini. Jadi saya kira nggak masalah tadi kalau dikritik begini begitu dan seterusnya, oke aja, nggak ada masalah, itu sebagai masukan kita catat. Tetapi perlu ditegaskan sekali lagi bahwa kalau ada tuduhan PAN nggak independen dalam menentukan capres-capres kemarin, itu tentu saya sebagai orang dalam yang tahu persis bagaimana proses yang terjadi di internal kami, saya bisa memastikan kami tetap independen untuk menentukan pilihan. Maksudnya independen itu karena ada kasus dan sebagainya, itu bantah semua. Tidak ada kasus, tidak ada. Kalau saya boleh menyampaikan kepada publik bahwa sama sekali dalam penetapan itu tidak pernah terucap istilah-istilah kasus dan seterusnya. Tidak ada. Yang jelas yang kita lihat itu adalah bagaimana melihat peluang-peluang menang dan kemudian bagaimana konsistensi kita dalam berpartai, di mana kita selama ini sudah mendukung Prabowo dan kemungkinan menangnya Pak Prabowo dalam hasil survei yang ada itu tinggi. Jadi di situ letaknya mengapa kita memutuskan untuk memilih Prabowo. Dan belum lagi misalnya bahwa capres-capres lain di koalisi lain itu kelihatannya kan belum jelas juga siapa yang akan didorong. Nah di kita ini alhamdulillah sudah ada kepastian, maka kita tetapkan begitu. Walaupun tadi misalnya kalau bicara soal reformasi maka memberantas KKN, N-nya nepotisme, sementara mendukung yang nepotisme. Menurut Bung Refli tadi, ya, bagaimana jawabannya? Bagi kami kan kalau soal itu, soal nepotisme nggak nepotisme sudah dibawa ke MK. Walaupun ada putusan-putusan di MK, putusan 90 dan macam-macam yang di MK itu ya itu bagian daripada sejarah politik nasional kita. Dan itu ada landasan hukumnya dan sudah diuji lagi di Mahkamah Konstitusi. Kemarin waktu perselisihan hasil pemilihan umum juga sudah dibawa lagi ini, lalu hasilnya semua orang sudah tahu bahwa Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak ada masalah di sana. Jadi kalau nggak ada masalah sudah legitimate bahwa itu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Lalu kalau ada masalah itu, etika kan ada masalah tetap ya. Ya itu kan sudah di MK, tapi persoalan bahwa dia sah atau tidak sah menjadi cawapres sudah diputuskan bahwa itu sah gitu. Nah lalu kalau misalnya sudah diputus gitu mau digoreng-goreng lagi bolak-balik ke situ ya nggak akan selesai. Kita sedang menatap ke depan seperti apa yang kita lakukan sehingga dengan demikian Pak Prabowo bisa menuntaskan dan menyempurnakan apa yang sudah diraih oleh Presiden Jokowi selama ini. Saya kira proses hukum maupun proses politik Pilpres semuanya sudah dilalui, penetapan oleh KPU hasil Pilpres itu sudah dilakukan, proses di MK juga sudah selesai, jadi semua sudah selesai mestinya. Jadi kita jangan terlalu lama larut di situ. Ini kalau kita larut di situ juga yang kita tidak sadar yang kita lakukan proses toksifikasi sebenarnya. Kita harus move on. Jadi maksudnya yang toksik itu yang kita harus masalahkan masa lalu. Bung Refli ini masalahkan masa lalu. Bang Ges masa lalu. Ya Pilpres sudah selesai. Itu toksik gitu kan? Presiden sudah ada, presiden terpilih, wakil presiden terpilih. Kita konsen saat ini untuk ke depan pemerintahan ke depan 2024-2029 Indonesia seperti apa? Bagaimana Pak Prabowo mewujudkan apa yang menjadi janji-janji politiknya, termasuk sesuai dengan topik kita di tempat ini untuk membahas tentang toxic people. Ya kita kembali ke laptop, toxic people. Apakah itu adalah kosakata yang negatif atau netral? Saya pribadi menilai itu kosakata yang netral. Bisa digunakan oleh siapa saja termasuk PLBP sebagai pejabat publik di ruang publik untuk mempresentasikan apa yang menjadi harapan beliau untuk Indonesia ke depan. Tentu ketika mempresentasikan itu bahwa ada pengetahuan rasional atau empirik yang dipandang penting untuk disampaikan kepada Pak Prabowo selaku presiden terpilih agar pemerintah ke depan itu tidak kembali mengulang atau meminimalisir proses toksifikasi karena adanya orang-orang toksik di pemerintahan.
supaya pemerintahan ke depan betul-betul diisi oleh orang yang tepat di tempat yang tepat. Itu yang kita harapkan. Jadi bukan diskursusnya atau polemiknya Pak LBP bisa ngomong itu atau tidak. Ya Pak LBP bisa ngomong dong. Itu sah-sah saja, Pak LBP punya hak menyampaikan itu. Apakah itu, dan kata toxic people itu kata yang lazim. Semua kawan-kawan mahasiswa yang di sini itu tidak perlu alat analisis yang canggih, tafsir atau hermeneutik untuk mendefinisikan apa itu toxic people. Semua tahu bahwa toxic people adalah hal-hal yang negatif, termasuk dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Ketika tadi sudah disampaikan oleh Bang Refli, ada orang yang menyalahgunakan kepentingan atau abuse of power untuk kepentingan peng-peng. Ya itu toxic, dan banyak lagi. Pertanyaannya adalah apakah ini akan terus kita biarkan, atau apakah ketika orang yang merupakan bagian dari sistem sekarang yang kita duga atau kita pandang bahwa ini adalah bagian daripada toksik itu sendiri, tidak boleh menyampaikan harapan agar tidak ada toksifikasi lagi atau terjadi detoksifikasi. Bisa dong. Kita harus optimis untuk itu. Karenanya menurut saya diskursus di ruang publik seperti ini, ketika topik ini diangkat oleh iNews, oleh Mas Aiman, ini menjadi yang disampaikan Bung Rocky Gerung tadi adalah proses tonik, bukan toksik, tonik untuk detoksifikasi. Bagaimana kita ke depan, pemerintahan ke depan ini bisa lebih optimis menjalankan apa yang menjadi cita-cita kita semua. Ini Bung Rocky belum ngomong loh toksik sama tonik nih. Tadi saya sempat menguping. Iya, tapi belum menjelaskan. Apakah definisi sama apa enggak kita nggak tahu nanti. Betul. Ya, yang pasti semua punya hak untuk memberikan tafsir. Terlepas dari apakah tafsir itu sesuai dengan yang dimaksud oleh yang mempresentasikan teks tersebut atau tidak, itu lain hal. Tetapi bahwa kita punya hak untuk memberikan tafsiran, dan saya menafsirkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak LBP itu harapan baik untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Kita harus move on, proses politik sudah selesai, kontestasi politik sudah selesai, bagaimana semua yang menjadi janji politik Pak Prabowo ini bisa diwujudkan. Karenanya diskursus seperti ini menjadi sangat relevan dan penting agar publik bisa terlibat, ada diskursus publik, ada kontrol publik. Jadi kita jangan sampai kembali hanya sekedar menerima janji-janji, terlena dengan janji, dan kita juga tidak pernah menuntut janji-janji itu dilaksanakan atau tidak. Kita terlena pada proses detoksifikasi massal. Proses toksifikasi massal. Ini yang harus kita dobrak, kita lawan. Proses pendidikan politik seperti ini yang menjadi upaya detoksifikasi, dan kita memberikan respon yang positif terhadap ini. Bung Rocky, sebelum ke Bung Rocky, nanti kan Bung Rocky ini yang lebih, saya dulu sedikit ya. Jadi apa yang saya mau nanya dari toksik sama tonik, tapi silakan ya sedikit apa aja. yang disampaikan oleh Pak Luhut itu kan warning sebenarnya, ya kan, harus lebih hati-hati. Hanya pejabat-pejabat kita ini sering sekali mengeluarkan statement tapi nggak punya argumentasi. Ini yang membuat lemah. Sehingga kita berdebat di sini, apa sih yang dimaksudkan dengan toksik? Nah, nanti mungkin Rocky akan membuat tafsir yang komprehensif ya tentang masalah ini kan gitu. Ya. Nah, jadi misalnya begini, saya ambil contoh, kita berdebat tadi. Kita perlu 40 menteri, 43 menteri. Harusnya jangan statement dulu. Kamu analisis dulu 35 selama ini efektif atau tidak? 34. Di mana kelemahannya? Ya kan? Gitu. Satu hal lagi yang lebih aneh menurut saya, ini kritik saya juga kepada Pak Prabowo misalnya. Kita mau membuat presidential club. Ini bagaimana? Presidennya sendiri, mantan-mantan presiden ini saling nggak cocok. Nanti presiden klub ini nggak ada Megawati. Ya bagaimana? Iya kan? Harusnya upaya yang dilakukan adalah approach dulu, Megawati mau nggak gabung, ya kan? Bagaimana selesaikan persoalan Megawati dengan SBY, Megawati dengan Jokowi misalnya. Nah itu baru kita nanti, oke, kita udah sepakat nih, maka kita akan membuat presidensial club. Ini enggak presiden club, tapi masih berantakan. Nah ini nggak boleh mimpin negara seperti ini. Terima kasih Bung Iman. Oke. Saya harus break, tapi saya berikan kesempatan Bung Rocky karena tadi udah ketunda. Silakan Bung Rocky. Apa maksud Anda mengatakan toxic tonic?
Saya nggak tahu kenapa ada istilah itu akhirnya muncul tuh. Karena Toxic biasanya ada tonik yang namanya potion number 9. Tonik. Iya, tonik. Tonik itu penguat. Iya, parfum juga. Oke. Ada parfum namanya potion number 9. Wanginya strawberry itu. Oke. Apa masalahnya? Toxic tonic. Jangan masuk orang toksik, jangan jadi menteri. Oke. Bagi PAN, Jokowi itu adalah tonik itu, penguat. Tapi bagi PDIP dia toksik. Jadi PAN menampung racun yang udah dibuang oleh PDIP itu, namanya Jokowi. Logiknya begitu. Saya lanjutkan ya. Apa yang kita pertengkarkan adalah kepentingan pragmatis dari partai. Tadi Saleh PAN menyatakan secara implisit tetapi dengan akibat eksplisit bahwa PAN memilih Jokowi karena dalam survei Jokowi potensial menang. Right? Prabowo potensial menang itu. Partai itu teguh pada ideologi itu, teguh pada keputusan lembaga tertingginya itu. Bayangkan misalnya, semua partai akhirnya berpikir begitu tuh. Siapa yang akan menang, maka partai mengikuti. Yang akan menjadi partai tidak didikte oleh hasil muktamar, tapi didikte oleh hasil survei. Itu toksik maksimal tuh. Kan cuma orang dungu yang mau didikte oleh orang luar. Padahal dia sendiri punya positioning di dalam politik. Itu yang saya mau terangkan. Partai itu dasar hidupnya adalah ideologi. Bukan hasil survei. Coba bayangin misalnya. Apa yang terjadi di kita tuh? Jadi sebetulnya dari awal toksik ini disebabkan karena partai tidak punya fondasi ideologi itu. Kami partai kecil, karena itu kami ikut partai besar. Lalu buat apa bikin partai? Partai itu bukan soal kecil atau besar, tapi keyakinan pada ideologi itu. PAN punya keyakinan untuk menuntun negeri ini secara intelektual. Awal 98 saya bolak-balik dari LBH pergi ke tempat Bu Tuti itu buat bikin aktif kan yang namanya MARA, Majelis Amanat Rakyat. Kemudian jadi apa lagi itu? Berevolusi akhirnya jadi PAN. Kita kumpulkan energi intelektual itu untuk membackup PAN. Jadi kalau saya kasih kritik pada PAN, ya udah itu partai yang membusuk dari dalam karena kekurangan energi intelektual lalu pergi pada energi surveyor. Ya, tapi saya mau Oke, nanti saya lanjut. Silakan. Sebentar, sedikit aja. Jadi kalau memang PAN itu katakanlah toksik karena hasil survei, sebetulnya nggak tepat, kurang tepat, sebab pada pemilu sebelumnya itu surveinya Jokowi lebih tinggi, Pak. Sebagai presiden ya. Ikut Pak Prabowo waktu itu. Iya. Jadi sebagai presiden surveinya paling tinggi. Itu 2000. Tapi pada waktu pemilu 2019. Saya tidak persoalkan itu. Tapi kita tetap milihnya siapa? Pak Prabowo. Artinya bukan karena survei yang katakan kita toksik dengan survei bahwa ini pasti enggak. Tetap ada nilai-nilai yang kita bawa di sana, yang kita merasa bahwa nilai-nilai itu pada waktu itu ada dengan Pak Prabowo. Begitu loh, Bang Rocky. Karena itu hati-hati bicara. Coba rewind 12 menit yang lalu tuh. Enggak, tapi memang begitu adanya. Ini adanya begitu. Jadi saya mengatakan ini hanya untuk meluruskan saja bahwa kalaupun yang terakhir ini hasil surveinya Pak Prabowo lebih tinggi, katakan seperti itu, bukan hanya itu saja ansih ya jadi alasan kita, tapi kan ada alasan-alasan sebelumnya. Gitu loh. Pertanyaan saya, kenapa yang bukan ansih itu justru yang Anda pilih? Kenapa bukan yang ansih itu? Jadi begini. Kedekatan kami dengan Pak Prabowo itu minimal selama 15 tahun ini. Nah, ini kan mau saya jawab kan. Jadi selama 15 tahun terakhir ini kedekatan kita dengan Pak Prabowo bukan hanya kedekatan katakanlah hubungan antar relasional ketua umum dan juga antar partai, tapi dari pola pikir dan juga gerakan di DPR itu hampir banyak yang sama pola pikirnya. Dan karena itu kita tidak pernah ada merasa bersebelahan dengan beliau ini. Dan kemudian ditambah lagi dengan ya tentu dinamika politik yang ada dan seterusnya. Ada banyak pertimbangan lah yang menurut saya yang menyebabkan ada putusan seperti itu. Begitu Bang Rocky. Pertanyaan saya sederhana. Kalau pola pikirnya sama,
kalau raport kedekatannya sama dan ternyata hasil surveinya sedikit, apa kapan mau pilih? Cicak-cicak di dinding. Kan ini soalnya kita mau uji logikamu sekaligus konsistensi untuk menerangkan. Bukan itu aja, apa aja tuh. Oh, udah banyak, apa aja tuh. Makin banyak, makin hilang poinnya. Itu soalnya. Mana anak UI di sini? Oke, yang pakai kuning ini. Kemarin, anak UI di depan rektor yang lagi mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, mereka angkat apa namanya, kartu hitam Ari Kunchoro rektornya. Tolol, kartu hitam artinya tolol. Mahasiswa begitu di depan rektor, rektornya kabur, diuber pakai motor. Karena ini bukan lagi kartu kuning atau kartu merah, kartu hitam. Jadi kita belajar dari keteguhan sikap mahasiswa itu. Rektornya dibilang tolol, dibilang tidak mampu menyelesaikan. Seperti itu kan? Ya? Tidak ngomong seperti itu, hanya ngangkat kartu hitam. Terus? Tidak bicara seperti itu. Iya. Setelah diwawancara dibilang apa? Saya nggak menyaksikan tapi Ya karena itu saksikan. Nggak, artinya saya mau tanya, menyampaikan seperti itu. Saya tanya kepada Bahkan kalau dibilang tolol itu ekspresi verbal, ini simbolik tadi secara hermeneutik, dia angkat kartu hitam. Ditanya apa itu kartu hitam? Lebih dari kartu merah. Ya itu artinya tolol, goblok, dongok rektornya tuh. Kan masih mau bilang itu, ini rektor bodoh, dongok itu. Akibatnya apa? Rektornya nggak mau bicara, dia kabur. Coba, yuk bayangin psikologi itu coba. Nggak, saya harus ada juga. Ini kan asumsi Bung Rocky. Saya nggak tahu kejadian itu, tapi apakah menyampaikan seperti kata-kata yang disampaikan Bung Rocky? Tapi jangan diulangi lagi karena ini tonton oleh yang lain juga. Saya menerangkan itu sebagai, oke, kalau begitu saya ganti ya. Mereka angkat kartu hitam. Oke. Itu artinya kartu pujian. Itu artinya kartu mengeluk-elukkan. Dia mau bilang, lu rektor bangsat lu. Jangan. Kalau di zaman ada saya beberapa, Kak, saya harus mementingkan Anda karena ada beberapa juga yang mungkin di bawah umur menyaksikan acara ini. Oh, di bawah umur pun mengerti pengertian saya. Itu. Saya harus tetap mengingatkan Anda. Iya, tapi keteranganmu itu membatalkan ekspresi saya untuk menafsirkan kartu hitam itu. Apa yang Bung Rocky mau sampaikan di situ? Ya itu yang saya mau sampaikan. Saya sampaikan yang lain ya. UI, terus gimana? Saya sampaikan itu, kan itu tradisi UI. Saya lulus dan mengajar di situ. Jadi saya tahu maksudnya tuh. Begitu juga kalau Aiman pada satu waktu nanti pakai jaket kuning, Anda akan di-brief dengan, iya. We are the yellow jackets. We are fighting for the clean government. Itu temanya begitu. Ini dari puluhan tahun begitu, dari Orde Baru itu temanya. Oke. Jadi bikin bandingan nanti. Kejujuran berpolitik dari mahasiswa dibanding kejujuran berpolitik dari Partai Amanat saya nggak usah sebut. No. Itu dasarnya. Secara kategoris, politik itu ada distingsi ideologis. Ada problem di situ. Saya berteman dengan Zulhas, nggak ada soal. Separuh dari DPP saya kenal tuh. Tetapi itu tidak boleh menghalangi saya untuk mengucapkan dengan pakai kata kritik. Itu kata yang dangkal sekarang. Kemaksiatan dari sebuah partai. Tapi saya melihat ini. Bentar. Saya melihat Bung Rocky ini jauh lebih lepas sekarang karena menang di pengadilan. Bung Rocky ya sempat digugat tidak boleh bicara dimanapun. Dan itu kemudian dibatalkan oleh hakim. Dan hasilnya kita lihat betapa liar luar biasa malam ini. Kita kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Nanti saya beri kesempatan. Tapi itu gugatan tolol. Saya masih